Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia dengan NIM 2303733 dari kelas 2C PGSD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait besaran dan satuan. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di sekitar kalian mungkin ada penggaris, ada stopwatch, ada jam, ataupun timbangan. Nah, semua itu bisa digunakan untuk mengukur sesuatu. Contohnya tuh penggaris. Penggaris itu bisa untuk mengukur panjang. Nah, untuk timbangan itu untuk mengukur berat atau massa, sedangkan jam atau stopwatch itu bisa untuk mengukur waktu. Nah, kalian tahu nggak apa itu besaran? Nah, besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan punya nilai atau satuannya. Contoh nih ya, ada 150. Nah, 150-nya itu tuh angka. Nah, satuannya cm. Jadi bisa digabung ya, 150 cm itu udah jelas soalnya ada angka sama satuannya. Contoh juga nih, berat buku itu 2 kg. 2-nya itu kan angka ya. Nah, kilogramnya itu satuan gitu. Jadi 2 kg itu ada besaran sama satuannya. Nah, mungkin bisa dipahami ya, ternyata ada angkanya tuh nilainya dan ada satuannya. Satuannya itu bisa jadi meter, kilogram, massa, atau yang lainnya ya, bisa menit, detik gitu. Nah, kalau kita sebut panjangnya itu, panjang masa waktu, nah itu disebut dengan besaran. Nah, besaran itu bisa dibagi menjadi dua jenis, ada besaran pokok sama besaran turunan. Nah, yang pertama itu ada besaran pokok ya. Besaran pokok itu adalah besaran utama, jadi dasar dari semua besaran yang lain. Nah, ada 7 besaran pokok. Yang pertama itu panjang. Panjang itu untuk satuannya di meter, bisa M ya. Nah, untuk massa satuannya itu kilogram atau kg, waktu satuannya sekon. Dan kalau suhu itu bisa Kelvin, bisa juga Celcius. Terus kuat arus listrik satuannya ampere. Yang keenam itu ada jumlah zat satuannya mol. Dan yang ketujuh ada intensitas cahaya satuannya itu CD ya. Nah, contohnya nih ya, tinggi adik itu 120 cm. Berarti itu mengukur panjang ya, 120-nya itu angka, yang cm-nya itu adalah satuannya. Nah, terus yang kedua ada besaran turunan. Nah, kalau besaran turunan adalah hasil dari gabungan atau lebih dari besaran pokok. Contohnya ya, ada luas. Luas itu panjang dikali lebar atau meter persegi gitu. Itu adalah besaran turunan yang lebih dari besaran pokoknya tadi. Contoh juga kalau di volume, panjang kali lebar kali tinggi atau meter persegi. Nah, itu termasuk ke dalam besaran turunan. Contoh juga kecepatan. Kecepatan itu jarak dikali waktu. Jadi kalau untuk besaran turunan itu adalah campuran dari besaran pokok. Nah, udah disinggung juga ya tadi untuk satuan. Nah, satuan itu ketika tadi kita menulis 150 itu kan cuma angkanya aja ya. Nah, kalau kita menambahkan di akhirnya ada sentimeter, nah itu bisa jadi satuannya. Jadi udah jelas 150 itu 150 cm, ternyata tinggi badannya itu 150 cm gitu. Jadi ada angka sama satuannya. Contoh juga panjang buku itu 15 cm. Nah, contoh juga di buku itu panjangnya ketika diukur sama penggaris itu di 15 cm. Berarti udah jelas ternyata buku itu panjangnya 15, angkanya tuh 15, satuannya di cm. Jadi panjang buku 15 cm. Kalau kita simpulkan ya dari tadi, untuk besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Itu tuh ada nilainya atau angka dan ada satuannya. Terus untuk jenis besaran itu ada besaran pokok sama besaran turunan. Jadi setiap besaran itu punya satuan dan alat ukur yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.